Ibu-ibu sekalian semuanya, shalom dan selamat pagi. Sungguh senang bisa ada pagi ini bersama di dalam ibadah NSD Women ini. Barangkali terakhir kali saya khotbah di sini adalah sekitar 10 tahun yang lalu barangkali. Tapi sungguh senang bisa ada di sini sekali lagi untuk bagikan sesuatu dari firman Tuhan ya. Saya mulai dengan satu pertanyaan penting, mengapa kita perlu membaca Alkitab? Saya tunjukkan 12 alasannya kenapa kita mesti baca Alkitab. Oke. Ini dia. Alkitab adalah buku yang paling laku di dunia. Dalam kurun waktu 50 tahun, dari tahun 62 sampai tahun 2012, Alkitab itu terjual 3,9 miliar kopi. Tidak ada buku seperti Alkitab dalam hal penjualannya. Alkitab adalah fondasi iman Kristen. Semua ajaran bersumber harus dari Alkitab. Alkitab juga adalah sarana untuk mengenal Allah, karena pribadi Allah itu diungkapnya di Alkitab. Ya. Lalu kemudian Alkitab adalah penuntun hidup. Berbagai perintah, berbagai larangan, berbagai teladan, dan lain-lain itu ada di dalam Alkitab. Alkitab juga memberi pertumbuhan dan kehidupan. Ya. Lalu nomor 6, Alkitab itu perlu kita baca supaya kita tidak disesatkan oleh orang. Ya. Lalu kemudian Alkitab juga adalah saran untuk kita ini introspeksi diri. Kalau kita pengen tahu langkah kita benar apa enggak, gimana posisi kita, maka Alkitab menjadi cermin buat kita untuk melihat diri kita. Lalu kemudian nomor 8 adalah Alkitab itu memberi pengharapan dan penghiburan buat mereka yang lagi susah, yang lagi galau, yang lagi yang memerlukan kekuatan, sumbernya ada di Alkitab ya. Nomor 9, Alkitab adalah senjata peperangan rohani, yaitu pedang firman. Jadi ketika kita dalam suatu tekanan yang bersumber dari kuasa gelap, maka Alkitab firman Tuhan menjadi senjata kita dalam peperangan ini. Nomor 10, Alkitab itu menghindarkan kita dari dosa. Firman Tuhan ada dalam diri kita, membuat kita kuat hadapi berbagai godaan yang datang. Lalu nomor 11, Alkitab itu perlu kita baca untuk kita mendidik anak kita. Ya, kata Efesus pasal 6 ayat 4. Nomor 12, mengapa membaca Alkitab? Karena kita terkadang perlu menjawab orang yang bertanya kepada kita. Dan jawaban kita mesti bersumber daripada firman Tuhan. Tadi saya punya pertanyaan yang kedua. Mengapa membaca Perjanjian Lama? Kayaknya Perjanjian Lama itu perlu apa enggak sih? Beberapa orang merasa bahwa Perjanjian Lama itu enggak perlu karena kita sekarang punya Perjanjian Baru yang lebih bagus. Jadi ngapain baca Perjanjian Lama? Nah, Perjanjian Lama penting nggak buat dibaca? Menurut saya penting. Kenapa penting? Karena begini. Okay? Karena dengan kita membaca Perjanjian Lama, kita bisa memahami kisah penyelamatan dengan utuh. Kita ini jadi tahu kenapa kita perlu diselamatkan. Apa sih masalahnya, sumbernya dari mana? Perjanjian Lama beritahu kepada kita. Nah, kenapa baca Perjanjian Lama? Karena Perjanjian Lama adalah kitab sucinya Tuhan Yesus dan para rasul. Mereka bacaannya dulu cuma satu, Perjanjian Lama. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, kenapa baca Perjanjian Lama? Karena Perjanjian Lama juga diilhamkan Allah melalui Roh Kudus. Ya. Itu kata-kata Paulus dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Lalu kemudian Tuhan Yesus ada di Perjanjian Lama. Dia dinubuatkan banyak tempat, salah satunya di Yesaya 53. Jadi kita akan lebih memahami tentang Tuhan kita kalau kita membaca Perjanjian Lama. Berikutnya adalah kenapa baca Perjanjian Lama? Karena dia menjelaskan Perjanjian Baru. Ya, jadi kita akan mengerti Perjanjian Baru kalau kita baca Perjanjian Lama. Umpama contoh, kitab Ibrani tidak akan pernah bisa dipahami kalau orang tidak baca kitab Imamat. Ya. Demikian juga Wahyu itu banyak dijelaskan oleh kitab Daniel. Ya. Nah, itu kenapa baca Perjanjian Lama. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Kenapa membaca kitab Daniel? Secara spesifik kita bicara kitab Daniel. Kalau ibu-ibu membaca kitab Daniel, maka kita akan bisa mengenali kendali Allah, kuasa Allah atas ciptaan ini. Ya. Termasuk yang namanya singa. Itu ternyata dalam kuasa Tuhan, dalam pengaturan Tuhan.
Kemudian kitab Daniel, kalau kita baca, membantu kita mengenali kendali Allah atas sejarah. Ternyata sejarah dunia itu diatur oleh Tuhan dari awal sampai akhir. Yang ketiga adalah kitab Daniel itu menolong kita mengenali kendali Allah tidak hanya atas ciptaan, ada sejarah, tapi juga atas hidup kita secara pribadi. Ya. Lalu kemudian terakhir, kita mengenali kendali Allah atas masa depan. Jadi kalau kita baca kitab Daniel, kita akan memahami sebenarnya ternyata Tuhan itu maha kuasa. Dia mengatur banyak hal di dalam hidup kita sebagai umat-umatnya ini. Dia menentukan hidup seseorang, langkah-langkah seseorang. Jadi membaca kitab Daniel menolong kita dapatkan kekuatan untuk kita menyadari apapun yang terjadi dalam hidup saya, ternyata Allah itu mengatur semuanya. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang cinta Dia. Nah, itu alasan kenapa kita berbaca kitab Daniel. Nah, kalau ibu-ibu membaca kitab Daniel, itu kan sebenarnya gampang sekali. Kitabnya itu paling gampang dibaginya itu ya. Kalau kita lihat contoh umpama ya. Daniel itu ada 12 pasal. Nah, 12 pasal itu dibagi dua. Simpel sekali. Setengah-setengah. Pasal 1 sampai 6, pasal 7 sampai 12. Ya. Yang kelihatan banget pembagiannya itu. Pasal 1 sampai 6 itu bicara tentang Daniel dan kawan-kawannya. Pasal 7 sampai 12 bukan tentang Daniel, tapi oleh Daniel. Jadi bahasanya udah beda nih. Kalau pasal 6 sampai 1 sampai 6 itu dia, mereka. Pasal 7 sampai 12 aku. Ya. Pasal 1 sampai 6 itu bicara masa lalu yang udah lewat. Ya. Kalau 7 sampai 12 bicara yang belum terjadi, masa depan. Jadi yang satu adalah sejarah, yang bagian keduanya adalah nubuatan. Ya, bicara masa depan. Ya. Pasal 1 sampai 6, bagian utamanya itu dari pasal 2 ayat 4 sampai pasal 7 ayat 28 itu bahasa Aram. Ya. 7 sampai 12 ya. 7:29 sampai 12 itu adalah bahasa Ibrani. Jadi bahasanya aja ada dua, unik sekali. Kemudian kalau baca Daniel pasal 1 sampai 6 akan mendapat namanya pembelajaran. Kenapa? Kita belajar dari masa lalu, apa yang sudah terjadi. Tapi pasal 7 sampai 12 mengajar kita bukan untuk pembelajaran, tapi untuk persiapan akan hal-hal yang belum terjadi dalam hidup manusia. Ya. Nah, itu kira-kira kalau ibu-ibu mau baca Daniel itu secara simpelnya itu seperti demikian. Gampang dibacanya, per pasalnya itu jelas sekali pembagiannya. Ini kitab yang gampang dibaca untuk pasal 1 sampai 6. 7 sampai 12 agak sulit. Kenapa? Karena dia bicara tentang hal-hal yang lebih ruwet, menyangkut nubuatan. Ya. Nah, begitulah pembagiannya kalau mau gampangnya ini. Oke, nah sekarang saya mau cerita nih. Oke, saya mau cerita bagaimana Daniel menginspirasi banyak orang. Pada hari Paskah tahun 91, seorang pria datang ke kebun binatang di kota namanya Ibadan di Nigeria. Nah, namanya hari Paskah pada hari tersebut. Jadi itu kebun binatang ramai sekali dengan pengunjung karena itu hari libur. Tapi si pria ini datang bukan buat menonton binatang. Ya. Dia datang ini untuk satu hal yang lain. Orang ini seorang pendeta. Dia pendeta yang namanya Daniel. Ya, nama dia Daniel. Daniel Abodurin. Dan dia mengaku dia nabi. Jadi dia ke kebun binatang ini untuk satu tujuan. Dia pengen mengulang tindakan pengalaman Daniel di Daniel pasal 6, yaitu Daniel di kandang singa. Jadi dia bertekad untuk masuk ke kandang singa dan keluar dengan selamat dalam keadaan hidup. Nah, bagian terakhir ini penting, karena masuk kandang singa itu tidak susah. Yang susah adalah keluar dalam keadaan hidup. Oke. Nah, Daniel dari Nigeria ini datang bawa pakai jubah merah,
terus Alkitab bawa gede banget. Kayaknya dia yakin banget nggak? Alkitab makin gede, kayaknya makin besar kuasanya deh. Ya, nah dia minta izin sama pengelola, pengurus, saya mau masuk kebun singa. Nggak dikasih lah. Nggak boleh. Emang kamu kenapa? Kamu gila. Nah, tapi akhirnya dia nggak tahu gimana caranya ini nak masuk ke kandang singa. Terus dia acungan Alkitab. Terus teriak-teriak berdoa. Ya. Dan menyebut ya, mungkin Yahweh atau apa gitu ya. Nah, singa di kandang itu ketika lihat dia datang mundur semua. Mundur ke pojok. Jadi ini orang tambah berani. Dia nggak sadar ternyata psikologi yang namanya binatang buas sekalipun, kalau ada orang datang dan kemudian maju cepat gitu, dia cenderung mundur. Kan dia akan mikir, ini bahaya apa enggak nih? Oke, jadi dia mundur. Nah, ini nabi satu ini nih, singanya mundur, dia tambah berani. Dia maju dan akhirnya berakhir di mulut singa. Oke, akhirnya dimakan singa itu orang itu. Jadi Daniel di kandang singa benar ya, tapi juga Daniel dimakan sama singa, berakhir dengan tragis. Kisah Daniel yang di Alkitab itu terjadi tahun 539 ya, sebelum Masehi. Nah, waktu itu kerajaan sudah berganti. Jadi kerajaan waktu itu yang masuk kandang singa itu sudah terjadi pergantian. Babilonia sudah tumbang, digantikan dengan kerajaan Media Persia. Jadi bos sudah ganti nih. Jadi sekarang ini Daniel ini semula kerja sama Babilonia. Terus Babilonia diserang oleh Media Persia, kemudian kalah. Tapi ada satu hal mencengangkan, bahwa Daniel ini nih, yang adalah pejabat tinggi di Babilonia, ternyata dipakai juga oleh Media Persia. Nah, bayangkan hal ini ya. Biasanya kalau ganti presiden nih, menterinya itu 100% diganti. Tapi ini bukan ganti presiden, ini ganti negara. Nah, jadi ganti dengan negara musuh nih. Dalam keadaan demikian, negara baru masuk yang orang lama disikat semua biasanya, tapi satu orang tetap dipakai. Berarti kan orang ini punya suatu kualitas pelayanan dan pekerjaan yang sedemikian hebatnya dan demikian ngetopnya. Padahal waktu itu ketika dia masuk kandang singa, umur Daniel sudah 80 tahun. Dia sudah senior, sudah uzur sekali. Nah, hari ini kita pengen cari tahu apa rahasianya dan bagaimana caranya seseorang berhasil dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya, dalam pelayanannya, dan bagaimana orang bertahan dalam keberhasilan di tengah-tengah tekanan dan tantangan yang saat ini kita hadapi dalam bentuk namanya pandemi. Pandemi ini diperkirakan akan terus sampai barangkali awal tahun depan. Setelah itu kita berharap bahwa dia akan menghilang, menjadi penyakit flu biasa. Tapi sementara ini, selama 1,5 tahun ini, kita semua dalam keadaan di bawah tekanan hebat sekali, dan keadaan kita seperti Daniel dalam Daniel pasal 6, ketika dia dipecat dari pekerjaannya, dan kemudian dia dihukum mati, dilempar ke kandang singa. Nah, saya ajak ibu-ibu sekalian melihat beberapa hal yang bisa kita pelajari, istilahnya itu behind the scene, apa yang terjadi di balik hal-hal ini. Kita cuma lihat satu cerita, Daniel dilempar ke kandang singa. Dan kemudian dari situ dia berhasil keluar. Apa rahasianya? Di balik itu ada apa nih? Coba kita lihat pertama. Yang pertama adalah, saya menemukan bahwa orang ini punya yang namanya kesetiaan. Ya. Itu yang pertama. Dia punya namanya kesetiaan. Nah, kesetiaan itu adalah satu kunci keberhasilan dalam segala hal. Kita bicara konteks rumah tangga. Rumah tangga itu perlu setia nggak? Perlu banget. Kita bicara tentang bisnis, perlu nggak kesetiaan? Perlu banget. Kita bicara apa lagi? Pelayanan lah, pergaulan lah, dalam segala hal. Kesetiaan itu adalah salah satu hal yang perlu ada. Sebab setia ini bicara tentang bisa diandalkan dan bisa dipercaya, bisa pegang rahasia. Saya kasih contoh dunia pelayanan. 2 Timotius pasal 2, ayat yang ke-2. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-2. Begini kata Rasul Paulus kepada anak didiknya, Timotius.
Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, kata dapat dipercaya ini dalam bahasa Yunaninya adalah pistos. Pistos ini di berbagai bagian lain di Alkitab itu diterjemahkan sebagai setia. Ya. Jadi syarat untuk seorang dalam pelayanan mencari satu murid adalah orang yang dicari itu setia dan bisa dipercaya. Lalu kemudian maaf ya, ini bukan 2 Korintus, ini 1 Korintus. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 2. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. 2. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Dalam terjemahan King James, moreover, it is required in stewards that one be found faithful. Ya, alias setia. Jadi orang setia. Ya. Nah, kesetiaan itu masalahnya cuma satu. Apa masalahnya? Dia hanya bisa terbukti ketahuan orang setia apa enggak setelah kemudian terjadi sesuatu. Jadi sebelum terjadi sesuatu, kita ini nggak pernah tahu nih, ini orang setia apa enggak. Ya, setelah terjadi sesuatu, kita baru tahu, oh rupanya dia setia. Nah, tapi tetap kita mesti belajar setia, dimulai dari hal yang kecil. Nah, Daniel ini setia. Di mana kita tahu dia itu setia? Ya, coba kita baca Daniel pasal 6, ayat yang ketiga. Sebab ia setia. Daniel ini setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Jadi dalam konteks orang yang bekerja dan punya pimpinan, kita belajar yang namanya setia kepada tempat kerja kita, tempat pelayanan kita, dan kepada pimpinan kita. Itu adalah satu syarat penting untuk seseorang itu mendapatkan yang namanya keberhasilan. Saya kasih contoh ya, ada orang namanya Sean Aiken. Sean Aiken ini lulus sekolah, tapi nggak tahu mau ngapain. Aku mau ngapain ya? Jadi dia memutuskan untuk dia pergi bekerja. Okay. Nah, sampai di sini kita masih oke lah, itu orang mau kerja kan. Tapi problemnya adalah si Aiken ini ketika kerja, ternyata dia putuskan kerjanya cuman seminggu. Jadi dia dalam 1 tahun kerja di 52 tempat. Katanya dia sengaja lakukan itu. Tapi coba saudara bayangkan, saudara itu mau cari kerja. Bos tanya, Anda pernah kerja di mana aja? Oh Pak, saya udah kerja di 52 tempat. Seminggu 1, kata bos. Lu pergi, gua nggak mau. Kenapa? Bayangin orang kerja seminggu pergi. Ya, jadi karena itu saya mengatakan bahwa kalau umpama seorang itu punya sesuatu pekerjaan, jangan terlalu gampang pindah kerja, oke? Bukan nggak boleh pindah kerja, tapi jangan terlalu gampang dikit-dikit pindah kerja. Ya. Jangan terlalu gampang merasakan diperlakukan nggak baik oleh atasan atau rekan kerja. Ya, bukannya atasan selalu pasti benar, nama juga manusia. Ya, perhatikan Daniel, ketika keluar dari kandang singa, apa yang dia kerjakan? Dia tetap melayani Raja Darius yang melempar dia ke kandang singa. Coba bayangin, oke, coba pikir ya. Ini orang nih lempar kita ke kandang singa loh. Kita sekarang keluar selamat. Kita ngapain? Coba pikir ya. Gue kerja sama dia deh. Kemarin dia lempar gue kandang singa. Mungkin dia lagi kurang sehat kali ya. Mungkin dia rada panas juga. Oke, mungkin dia mikir gitu nggak? Enggak kan? Kita bilang lu gila kerja sama dia. Kenapa? Kemarin lu mau dia bunuh tahu nggak? Ini enggak loh. Ya. Padahal kalau pikir-pikir tuh begini loh. Ya. Dia nggak ngambek sama Darius yang bilang gini, kenapa sih Baginda ini terima aja nasihat orang nggak benar? Saya dilempar ke kandang singa loh. Pikir saya nggak ada duduk ya. Saya ada duduk tahu nggak? Udah tua tahu nggak? Dia kucing aja saya lompat, apalagi ada singa. Oke. Nah, dia dalam posisi menang kan di atas angin. Kenapa? Karena dia tunjukkan bahwa Tuhan menyertai saya. That's it. Oke. Nah, tapi dia tetap respect sama Darius. Perhatikan cara ngomongnya sama Darius itu baik banget, hormat sekali. Tidak menyalahkan Darius, tetap mengabdi kepada Darius. Dia nggak bilang saya trauma,
Saya sekarang tekanan mental banget. Saya ini gara-gara bos coba bunuh saya. Saya berhenti, bos payah. Enggak, tetap aja melayani. Nomor satu, setia kepada manusia. Oke. Yang kedua, dia setia kepada Tuhan. Coba baca lagi ya. Saya baca lagi ayat 6 ya. Oke, saya tunjukkan ayat 6 mana aja ayat 6. No. Oke. Oke, enggak ada, saya bacakan ya. Berkatalah orang-orang itu, musuh-musuhnya ya. Musuh-musuhnya bilang gini. Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Nah, ini orang setia tadi dikatakan, dan itu mereka pakai sebagai ini kelemahannya dia. Kekuatannya adalah kelemahannya dia. Dilarang berdoa, dia tetap berdoa. Nah, bagi Daniel ibadah itu harus, nggak ada alasannya untuk nggak dia lakukan. Maka Tuhan melihat ini orang bisa dipercaya. Ya, jadi yang pertama adalah soal Daniel itu punya yang namanya kesetiaan. Yang kedua, Daniel itu punya sesuatu yang lain lagi yang mesti kita miliki, yaitu dia punya yang namanya integritas. Integritas ya. Saya tunjukkan ayatnya ya, yang tadi ini ya. Oke. Maka berkatalah orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Nah, ini contoh seseorang yang punya integritas dalam hal karakter dan pekerjaannya. Kerjanya bagus, karakternya bagus. Jadi orang yang punya integritas itu susah dicari kelemahannya. Ya. Integritas itu terkait dengan transparan. Maksud saya begini, integritas adalah I do what I say. Saya lakukan apa yang saya katakan. Saya ngomong apa, tindakan saya sama. Transparansi adalah I say what I do. Saya akan menyampaikan apa yang saya lakukan. Itu namanya transparansi. Saya bikin apa, saya ngomong. Kalau integritas adalah saya ngomong apa, saya ikutin kata-kata saya. Nah, integritas ini bicara tentang soal keutuhan, konsistensi dalam hidup kita ya, terutama hal sifatnya itu benar dan salah. Pada musim semi tahun 2006, ada satu orang pegawai Pepsi Cola, oke? Nah, dia kerja Coca-Cola, oke, sorry, saya salah sebut. Ini kerja di Coca-Cola di kantor pusat. Namanya Joya Williams. Joya Williams ini kerja sebagai sekretaris. Kemudian dia itu pulang itu suka bawa dokumen, diam-diam bawa dokumen, Dokumen apa? Rahasia perusahaan, termasuk formula Coca-Cola yang baru yang mau dimunculkan. Terus kemudian setelah dapat rahasia perusahaan, tahu nggak dia ngapain? Simple, dia telepon saingan Coca-Cola namanya Pepsi Cola. Ya. Dia telepon Pepsi Cola dan bilang gini, saya punya rahasia perusahaan Coca-Cola. Saya mau jual ini seharga $1,5 juta. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kalau ibu-ibu jadi yang punya Pepsi Cola, itu gimana tuh? Hore, ini yang kita tunggu. Saingan lama ini kita habisin sekarang. Anak buahnya aja berkhianat demikian. Ya, kita bilang gini, oke, ini rahasia, $1,5 juta, murah sekali. Pepsi Cola ngapain? Pepsi Cola memutuskan untuk lapor polisi. Lapor polisi, Joy Williams itu ini di pengadilan masih ketawa-ketawa tuh, ya, masih senyum-senyum. Mantan sekretarisnya akhirnya dipenjara 8 tahun. Nah, tindakannya si Pepsi Cola ini itu yang kita bilang integritas. Saya nggak mau pakai cara pengkhianatan demikian, ya, nyolong-nyolong demikian. Saya mau bersaing dengan jujur. Itu yang orang bilang integritas. Saya tunjukkan integritas ya, kaitannya seperti apa. Oke. Integritas adalah sesuai antara hati dengan mulut. Apa yang ada di hati dengan yang di mulut ngomongnya sama. Integritas adalah sama antara mulut dengan tangan. Jadi hati, mulut, tangan itu cocok semua. Nggak ada yang nggak connect. Semuanya sama. Lalu kemudian integritas adalah sama antara di depan orang banyak sama saat sendirian. Ya. Integritas adalah sama antara berbagai bidang kehidupan. Jadi dia itu di gereja dengan di bisnis orangnya sama, nggak beda.
Karena kadang-kadang orang Kristen ketika dia di gereja bukan main rohaninya, ketika dia mulai dagang bukan main mengerikannya. Oke. Nah, lalu yang kelima, integritas adalah kesamaan antara kemarin dan hari ini. Jangan sampai kemarin ngomongnya A, hari ini bilangnya B. Ya. Kadang-kadang kan yang demikian sering terjadi politisi biasanya ya. Sebelum terpilih janjinya, aduh bukan main, setelah terpilih beda lagi. Ya. Nah, integritas adalah perlindungan buat kita. Jadi karena itu ibu-ibu sekalian, melayanilah sedemikian rupa, bekerjalah sedemikian rupa, berusahlah sedemikian rupa, sehingga tidak ada celah untuk orang mendakwa kita. Kata Tuhan Yesus di Yohanes 8 ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Ayo ngomong, siapa? Tunjukin, saya ada dosa di mana? Nah ini namanya integritas. Integritas itu nggak ada takutnya sama sekali. Ya, dia bilang, oke, kalau anggap saya ada dosa, tunjukkan dosa saya. Ada di mana dosa saya? Ya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, biarlah terjadi seperti Daniel. Kalau orang mau menyerang kita, mau jatuhkan kita, mereka tidak akan menemukan kelemahan apapun juga, kecuali kekuatan kita dalam ibadah kita. Mereka jadikan sebagai serangan. Oke, itu yang kedua. Oke. Yang ketiga, Daniel ini punya namanya keberanian. Dia punya keberanian. Coba kita baca Daniel pasal 6 ayat 11. Ini kuncinya ada di sini nih. Demi didengar. Jadi sebelum saya bacakan begini. Jadi rajanya ini bikin suatu aturan. Ya. Orang nggak boleh sembahyang kepada Allah lain, dewa lain, kecuali kepada Darius, rajanya. Barang siapa yang berani berbuat demikian akan dihukum mati dengan jalan dilempar ke kandang singa. Nah ini yang terjadi. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berdoa sambil memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, saudara perlu tahu, orang Yahudi itu kalau doa harus menghadap Yerusalem. Ya, memang sih belakangan ada juga yang pakai cara gitu ya, tapi beda. Oke. Lalu kemudian ada juga kita perlu tahu juga mereka sehari doa 3 kali. Ya, memang juga tentu ada juga yang bikin juga kayak gitu ya. Oke. Jadi ada meniru-niru Yahudi lah ya. Oke. Anyway, coba perhatikan ayat 12 ya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Ada satu orang kaya bikin acara pesta di rumahnya. Diundanglah orang datang pesta. Ketika acara pesta, dia ajak mereka kumpul di kolam renang. Nah, ketika kumpul di kolam renang itu, si orang kaya ini suruh datang ke pinggir kolam semua, terus dia bilang gini, hadirin sekalian, saya sebenarnya hari ini ajak Anda semua datang ke sini, karena saya pengen bikin suatu perlombaan. Saya punya anak perempuan, masih single, ya, cantik, udah mau cari jodoh nih. Ini mana anak saya? Panggil anak saya. Anaknya ditunjukkan nih, cantik banget nih. Saya mau cari jodoh, tapi saya mau cari orang yang berani. Siapa orang berani di sini? Dia kasih kode. Nah, penutup kolam dibuka. Lampu kolam dinyalain. Ternyata ada ikan hiu lagi berenang di dalam kolam. Siapa yang berani berenang menyeberang kolam ini? Saya jadiin mantu saya. Tahu-tahu ada satu orang nyebur, biur. Langsung hiu kejar dan dia berenang cepat dikejar sama hiu terulang. Pas hampir mau digigit, dia lompat ke atas, berhasil. Ini orang kaya bilang, wah, luar biasa anak muda. Cinta sekali sama anak saya sampai bersedia berkorban demikian. Anak muda bilang, bukan begitu bos. Saya nggak mau kawin sama anak Anda. Saya cuma mau tanya, tadi siapa yang nyeburin saya ke kolam? Rupanya dia masuk kolam karena diceburin. Oke. Nah, itu dia masalahnya. Dia bukan berani, dia dijorokin. Saya juga pernah dijorokin soalnya. Gereja saya dulu itu kedatangan pembicara asing ya dari Brisbane. Dia sama penerjemahnya nih.
Sampai di gereja, si penterjemahnya mogok. Dia nggak mau menerjemahkan. Terus ketika ditanya, lah Bapak kenapa nggak mau terjemahkan? Dia bilang, saya nggak mau hari ini. Lah terus gimana? Dia bilang, masa di gereja ini nggak ada yang bisa bahasa Inggris? Lalu kata gembala sidang saya, di sini sih ada namanya Sukirno, dia sekolah bahasa Inggris, cuma saya nggak tahu dia mau apa nggak. Tanya aja sama dia. Nah, pendeta saya datang, nanya, salah nanya. Kenapa? Dia nanya begini, Sukirno, kamu berani nggak menerjemahkan? Dia salah nanya. Kalau dia nanya, kamu bisa nggak? Saya kan terus terang bilang, saya nggak bisa. Dia nanya berani apa nggak? Saya orang kok tanya gini, jawaban saya selalu sama, berani. Oke, demikian saya dijorokin. Oke, ya. Itu dijorokin benar. Saya belum pernah naik ke mimbar, belum pernah ngapa-ngapain, disuruh maju menerjemahkan tanpa tahu apa yang diterjemahkan. Demikianlah hari itu saya menerjemahkan dengan kaki gemetaran. Ya. Kemudian saya turun dari mimbar, penterjemahnya itu yang aslinya itu orang Batak, Meyer Sihaan. Dia panggil saya, orangnya galak sekali, tampangnya serem. Sini, saya datang kan. Baru pertama kali, saya bilang, iya Pak. Dan saya di mimbar tadi, kaki saya gemeter Pak. Dia bilang, hush, nggak boleh ngomong gitu. Baru pertama kali, udah bagus kayak tadi. Situ boleh. Lain kali saya panggil lagi pembicara ya, situ menerjemahkan. Demikianlah saya jadi penterjemah, dicorokin. Oke. Salah nanya sih pendeta saya. Nah begini saudara sekalian, Daniel ini bukan dijorokin. Dia bukan diceburin. Dia menceburkan diri. Habis begini loh. Demi didengar Daniel. Terjemahnya begini. Begitu Daniel mendengar larangan berdoa, dia malah berdoa. Dia tahu ada larangan nggak? Tahu. Udah gitu, sengaja masuk kamar, sengaja buka jendela, biar semua orang bisa lihat, dia lagi berutut sembahyang. Enggak, saya mau ibu-ibu tahu kan, namanya sembahyang berdoa, kan nggak harus berutut dong, nggak harus tutup mata dong. Ya nggak? Enggak, ini orang sengaja. Dia berutut, dia ngadep Yerusalem, nggak bisa dibantah lagi, ini orang lagi berdoa. Ya. Saudara tahu nggak, dia bisa beralasan loh. Orang datang menangkap dia. Daniel, kamu lagi berdoa ya? Enggak, saya cuma merem, istirahatin mata, kagak berdoa. Kenapa sih itu berutut? Saya lagi itu stretching, di olahraga, bukan berdoa. Enggak, dia ngaku memang saya berdoa. Ya, jadi tidak ada keraguan bahwa ini orang lagi berdoa. Ini orang berani menyatakan bahwa saya tidak akan meninggalkan jam doa saya hanya karena ketakutan kepada manusia. Dia tahu nggak harganya? Dia bakal mati. Tahu. Nah, tolong ingat ya, tolong ingat. Sebelum berani kayak begini, harus setia dulu dan punya integritas dulu. Kalau itu dua nggak ada, berani yang namanya konyol. Ya. Daniel ini bukan sengaja cari gara-gara. Dia nggak bilang gini, raja larang orang sembahyang ya. Ya udah, gue sembahyang aja, biar ditangkap supaya jadi viral di sosmed. Dia nggak begitu. Dia memang dari dulu udah sembahyang soalnya. Ya. Karena katanya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ini orang berani. Oke. Nomor 4. Supaya orang berhasil, maka orang perlu punya yang keempat. Yaitu dia perlu namanya iman. Jadi untuk kunci Daniel berhasil dan bertahan adalah dia itu punya namanya kesetiaan, dia punya integritas, dia punya keberanian, dan dia punya iman. Daniel pasal 6 ayat 24. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Nah, bagi saya, ibu-ibu sekalian, tiap kali mendengar atau baca kisah Daniel di kandang singa ini, yang paling saya ingat itu apa? Bukan dia di kandang singanya, bukan. Tapi apa yang terjadi sesudah dia keluar dari kandang singa itu. Ayat 25. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak
dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai di dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka serta meremukkan tulang-tulang mereka. Singa menerkam mereka sebelum mereka sampai ke dasar gua. Nah, Daniel sendiri kenapa nggak dimakan? Kita bilang gini, kemungkinan pertama, singanya udah kekenyangan, udah nggak pengen makan sama sekali, makanya Daniel didiamin. Nomor dua, kemungkinan lain, singa yang sudah singa ompong, udah lemes, singa udah pensiun, udah nggak bisa apa-apa. Nomor tiga, singanya adalah singa yang sudah lahir baru. Dia sudah cai, enggak? Udah jadi vegan, dia udah nggak makan daging lagi. Enggak, ternyata enggak. Kenapa? Karena itu semua terbukti yang lain dilempar, dimakan itu. Ya. Jadi bukan singa untuk nggak doain daging ya. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang perhatikan apa yang terjadi. Daniel pasal 6 ayat 22. Oke, sebelumnya. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Ternyata aku tak bersalah di hadapannya." Ya. Tapi juga terhadap Tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Jadi Daniel ini punya iman percaya bahwa dia itu benar dan dia orang setia kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong dia. Bahkan Tuhan mengirim malaikat untuk mengatupkan mulut singa. Coba kita baca Ibrani 11 ayat 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simon, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Karena iman, ibu-ibu sekalian. Iman menolong kita ketika kita diserang oleh kuasa kegelapan. Iman menolong kita lewati hari-hari berat dalam hidup kita. Saat ini kita hadapi satu singa raksasa bernama pandemi, ya, dengan berbagai krisis yang mengikutinya. Nah, saya tidak tahu sama sekali bagaimana keadaan ibu-ibu sekalian. Keadaan kesehatan, keadaan rumah tangga, keadaan pekerjaan, bisnis pelayanan. Barangkali pandemi mengobrak-abrik banyak hal dalam hidup kita. Tapi kita harus tetap kuat dan beriman. Saja kita semua menjadi pelaku firman. Belajar setia, punya integritas, berani, dan beriman. Sehingga karena pertolongan Tuhan, maka kita bisa mengalahkan singa ini dan tinggalkan kandang singa dengan gemilang, lewati pandemi dengan gemilang. Saya tutup dengan cerita ini. Bangsawan Inggris, Grenville Waldegrave, panggilan lainnya ada Lord Rodstock. Ini bangsawan hidup abad lalu, tapi seorang hamba Tuhan. Suatu hari dia khotbah di satu tempat. Kemudian dia pulang naik kereta api. Nah, ketika naik kereta api, itu hampir ketinggalan kereta. Jadi begitu dia masuk kereta, pintu langsung nutup, dan kemudian kondektur tiup fluid, kereta jalan. Ternyata ada satu orang tentara ikut dia ke stasiun kereta api. Dia nggak tahu. Jadi begitu dia duduk di situ di jendela, orang ini kemudian ketok itu jendela. Ya, jadi kaca jadi turunin, terus saya tanya ada apa. Ini tentara bilang gini, "Tuan, tadi saya ikut kebaktian. Tolong kasih tahu saya bagaimana caranya seseorang bisa tetap tegak berdiri di tengah tekanan, nggak jatuh." Kereta mulai jalan nih. Si Lord Rodstock keluarin pensil, taruh di tangannya di keluar jendela. Ya, terus saya tanya, "Bisa nggak pensil ini berdiri tegak?" Kata tentara itu sambil lari ya, ikut kereta. Nggak bisa. Terus si Rodstock ambil itu pensil, diberdiriin. Nah, itu berdiri. Kata tentaranya, "Kan dipegangin." Kata si Lord Rodstock, "Benar. Dan hidupmu akan seperti pensil ini tak berdaya. Tapi Kristus adalah tangan yang bisa memegang kamu." Sudah, kereta api udah cepat, nggak ketemu lagi. Oke. Nah, 25 tahun kemudian, Lord Rodstock pergi ke India, pelayanan di situ.
Dan satu orang yang hadir minta ketemu sama dia, seorang tentara. Dia datang dan bilang demikian, Lord Radstock, barangkali Anda lupa sama saya. 25 tahun yang lalu, saya ada di satu stasiun kereta api, lagi kejar Anda sambil lari, Anda kasih tahu sama saya tentang pensil yang bisa berdiri ketika dipegang. Pada hari itu di stasiun itu saya serahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus dan saya ingin cerita sama Anda. Selama 25 tahun ini saya merasakan tangan Tuhan terus menguatkan saya dalam keadaan apapun juga. Jadi ibu-ibu sekalian, dalam situasi di mana kita semua rasanya tidak kuat berdiri lagi, tolong ingat ada Yesus, tangannya menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hari ini, Bapa Surgawi, terima kasih untuk kekuatan yang diberikan kepada kami semua melalui kitab Daniel. Hamba-Mu berdoa pada saat ini bagi setiap ibu-ibu yang ada mengikuti ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau dari sorga memberikan kekuatan kepada kami semua, menghadapi tekanan, tantangan, menghadapi ketakutan, kecemasan terjadi. Hari-hari ini Tuhan di tengah-tengah kami serahkan diri kami dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan Engkau meneguhkan kami, menegakkan kami berdiri, sehingga kami akan kuat, akan menang ya Tuhan. Sehingga pandemi ini Tuhan tidak akan bisa mengapa-apakan kami. Karena Engkau Tuhan menyertai kami. Ajari kami setia. Ajari kami Tuhan menjadi orang yang punya integritas. Orang yang berani dan orang yang beriman kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya serahkan kembali mimbar. Terima kasih Pak Sukirno buat sharing firman hari ini. Kami sungguh diberkati. Tiba saatnya kita akan masuk dalam sesi Q&A. Saya, Diana, akan memandu sesi Q&A ini. Sudah banyak pertanyaan yang masuk ya Pak? Saya bacain ya. Supaya tahu, saya di Jakarta terkenal. Pinter jawab pertanyaan yang gampang. Jadi tolong kasih yang gampang ya, jangan yang susah ya. Oke. Saya mulai dengan pertanyaan pertama ya Pak. Dalam keluarga besar, baru saya yang Kristen. Waktu nenek saya meninggal, keluarga besar mendoakannya dengan cara memanggil Caima. Banyak prosesi-prosesi yang harus diikuti. Apa yang harus saya lakukan? Waktu itu saya tidak mau mengikuti rangkaian upacaranya, tapi orang tua saya minta agar saya ikut. Pertanyaan penting ya. Ini apakah ini sudah berkeluarga belum? Atau masih single? Tidak ditulis, tapi bagaimana kalau dia masih single, Pak? Oke, single akan lebih berat tekanannya, ya. Tapi saya mengusulkan bahwa ketika menyangkut hal yang sifatnya itu tindakan menyembah, ya, supaya itu dihindari saja. Ada nggak resikonya? Ada resikonya, iya, ya. Tapi saya rasa resiko perlu ditanggung hal sifatnya penyembahan. Ya, penyembahan itu seperti menggapio, kemudian sujud dan lain sebagainya gitu. Ketika oma saya meninggal, ya memang lakukan seperti itu juga. Tapi ya saya nggak ikut gitu aja. Saya hadir, saya ada di situ dan saya tidak ikut. Ya, papa saya meninggal bulan Mei yang lalu, ya. Dan karena mama saya ini aktivis di wihara, ya dia minta supaya bisa dilakukan agama Buddha. Saya bilang sama mama saya, yang menimbulkan kesalahpahaman saya dengan mama saya. Saya bilang sama mama, sebenarnya papa ini sudah Kristen dari tahun lalu. Mama saya marah, dia nggak dikasih tahu. Saya bilang, papa udah terima Yesus waktu aku terakhir kali datang ke sini sebelum pandemi. Nah, mama saya nggak saya kasih tahu. Ya, papa saya juga nggak ngomong sama sekali. Jadi saya bilang, papa sudah Kristen. Dia bilang, kalau papa Kristen ya udah Kristen aja. Cuman aku minta kasih aku muka supaya teman-temanku dari wihara bisa datang dan bisa ibadah. Jadi akhirnya lucu sekali tempatnya. Kenapa? Karena altarnya ada dua. Satu altar Kristen, satu lagi altar yang Buddha. Ya dua itu. Oke. Saya no problem, saya bilang. Oke. Lakukan itu. Kenapa? Karena saya percaya apa yang sudah dilakukan setelah orang meninggal udah nggak ada hubungan lagi dengan keselamatan. Dia kan sudah selamat sebelum meninggal. Jadi mau disembahyang apapun juga buat saya nggak jadi masalah. Ya. Nah, kita lakukan dua ibadah akhirnya. Tapi begini, kalau dalam situasi ketika hanya disuruh berdiri saja dan sebagainya, saya nggak masalah. Tapi ketika seorang disuruh harus melakukan tindakan penyembahan, menurut saya
ditolak tapi dengan sopan sekali. Coba jelaskan dari segi keyakinan bahwa ini masalah adalah keyakinan iman, jadi saya ini nggak boleh. Ya. Nah, saya rasa kalau bicara yang baik-baik, sebagian besar orang tua sekalipun sebel, jengkel, akan bisa terima. Ya. Nah, gimana kalau nggak terima sama sekali? Tetap maksa. Ya. Saya merasa bahwa dalam keadaan demikian ini, kalau terjadi paksaan secara fisik, ya, umpama contoh lah, pakai bodyguard 2 orang, langsung diginiin, oke, lutut, kayak gitu, apa boleh buat, ya, pemaksaan namanya, oke, ya. Tapi saya kan nggak yakin sampai situ sih. Nah, orang tua akan sebel nggak? Iya, sebel akan dikata-katain, tapi tahan aja. Itu nggak lama kemudian biasanya sudah berlalu lewat kok. Ya, itu tanggapan saya. Oke. Termasuk pertanyaan yang sulit loh tadi. Terima kasih Pak. Berarti kita kalau untuk berhubungan dengan orang yang sudah meninggal, tidak berhubungan dengan keselamatan, kalau memang kita yakin, ya kita nggak bicara dengan baik-baik aja udah cukup gitu ya. Oke. Ya. Ini ada yang kedua. Ini soalnya dia bertanya selanjutnya, teman saya akan menikah dengan seseorang dari keluarga non-Kristen. Meskipun pacarnya setuju untuk melakukan pemberkatan di gereja, tapi kedua orang tuanya tidak mau. Apa yang harus dilakukan? Bolehkah melakukan pemberkatan pernikahan di 2 tempat ibadah tadi seperti Bapak bilang, misalnya di gereja lalu di vihara? Ini adalah situasi yang belum pernah saya dengar, oke? Itu saya pertama kali. Kalau yang orang meninggal, oke, itu udah sering. Ini rupanya soal pernikahan ya, seperti demikian. Oke, hikmat Tuhan mengatakan dalam situasi seperti demikian, maka sejauh menyangkut yang namanya penyembahan, ya ingat ya, menyangkut penyembahan. Kok di wihara dia disuruh melakukan penyembahan, ya, maka dia mesti menolak. Kalau penyembahan, ya. Gitu ya, oke. Kalau penyembahan ya dia mesti tolak. Jadi Terus sembayang gitu, disuruh sembayang gitu di depan patung-patung itu, ya. Mendingan dia jangan. Jadi kalau pemberkatannya, kalau lakukan aja nggak apa-apa, tapi kalau sampai jadi ada ibadahnya, ada ibadahnya, yang dia jangan. Oke. Saya kasihkan contoh satu ya, contoh dari Alkitab. Oke. Ketika Naaman disembuhkan oleh Nabi Elisa, dia ada mengajukan 2 permintaan. Nomor 1, saya minta tanah. Supaya saya nanti kalau kembali ke negara saya akan sembahyang di atas tanah Israel. 1. Yang kedua, dia bilang, saya punya 1 permintaan. Kalau nanti saya punya tuan, raja itu, pasti dia pergi ke sembahyang ke kelenteng, ke kuil. Nah, saya panglima, saya harus sebelah dia dan gandeng tangannya. Jadi ketika dia membungkuk, saya mesti membungkuk nih. Otomatis nih katanya nih. Nah, boleh nggak saya minta izin supaya saya, ya dia gait tangan saya, soalnya dia bungkuk, saya ikut bungkuk, boleh nggak? Kata Elisa, pergilah dengan selamat, alias boleh. Ya. Tapi dalam konteks tadi saya katakan itu, kalau udah dikepit tangannya dan kemudian dipaksa gitu, you do it. Oke? Ya, ada unsur pemaksaan di situ, do it gitu. Tetapi kalau yang enggak, selama bisa dibicarakan, kita bicarakan dan kita bilang enggak gitu. Ya. Jadi pertahankan iman ya. Ya. Oke. Ya. Berarti Tapi saya seorang konselor, oke. Konselor itu tidak boleh ambilin keputusan untuk orang yang dikonseling. Ya. Karena itu hidupnya. Jadi ini adalah pandangan yang saya ingin tekankan, tidak mengikat. Ya. Masing-masing pribadi lakukan sesuatu dalam pandangan. Nah, pandangan saya adalah begini, tapi pandangan saya ini bukan saya haruskan dan saya paksakannya. Tolong dipahami. Oke. I could be wrong. Ya. Mungkin tanya penelitian lain bisa beda nggak? Bisa.
It's okay, ya. Oke. Ya. Selanjutnya, Pak. Ya. Dalam melakukan kesetiaan dan integritas, adakah hal-hal yang boleh dikompromi kalau itu menyangkut membahayakan jiwa? Oke. Menyangkut yang membahayakan jiwa dalam hal ini, menurut saya untuk sementara itu boleh demi menyelamatkan jiwa, ya, boleh, ya, demi jiwa seseorang. Kita jangan bisa bilang yang penting dia mati nggak apa-apa, nggak segampang itu loh, ya toh, ya. Saya rasa boleh, ya. Boleh, ya. Walaupun saya sebenarnya ingin ada suatu contoh yang agak spesifik tentang hal ini dan itu seperti apa gitu, ya. Tapi secara umum menurut saya patokannya adalah kalau menyangkut nyawa manusia, menurut saya boleh. Oke, terima kasih. Selanjutnya lagi, Pak. Siapakah yang memberi Alkitab pasal dan ayat, kapan dan mengapa hal itu dilakukan? Waduh. Itu dilakukan oleh dua orang. Oke. Satu uskup dari Irlandia, Stephen Langton, dia yang membuat dia bagi dalam pasal-pasal. Oke. Lalu satu orang uskup dari Perancis kasihin ayatnya. Dan kasih ayatnya kadang ngaco. Ngaco apa? Ayat dipotong sama dia. Ya, yang nyambung dia bagiin gitu, sembarangan gitu. Nah, tapi karena itu ketika membaca Alkitab, tolong pahami ya, Rasul Paulus nulis surat, nggak mungkin dong dia nulis suratnya dikasih pasal sama ayat, itu ditambahin. Jadi itu bukan bagian dari Alkitab, cuma itu memudahkan kita. Kalau kita pengen nyari, di mana sih yang kemarin saya baca itu, pasal sekian, ayat sekian. Tapi itu bukan firman Tuhan, ya, itu angka-angka itu bukan. Itu hanya memudahkan kita saja. Jadi dua orang nih, satu orang dari Irlandia, satu orang dari Prancis. Itu terjadi sekian ratus tahun yang lalu. Si uskup itu kayaknya kira-kira barangkali 1000 tahun lalu tuh dia lakukan itu. Ya. Jadi udah ribuan tahun, jadi udah terbiasa. Sampai sekarang orang nggak berani ngubah. Padahal udah jelas ada ngaconya tuh. Oke, contoh bahwa ini bukan firman Tuhan adalah begini. Kalau baca Mazmur, ya, kalau di bahasa Indonesia, Mazmur Daud untuk pemimpin biduan. Dikasih ayat 1. Bahasa Inggris itu bukan ayat, itu pengantar. Jadi ayatnya beda. Bahasa Inggris sama Indonesia itu jumlah ayatnya beda nggak? Jumlah ayatnya beda. Jadi jangan heran nih, ya, bahwa bisa beda-beda tuh antar bahasa masing-masing. Tiap orang punya pemahaman beda-beda, ya, begitu ya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Oke, terima kasih, Pak. Selanjutnya lagi, pada Perjanjian Lama, makna Paskah dibatasi pada perjamuan bangsa Yahudi sebelum keluar dari Mesir. Sementara pada Perjanjian Baru, Paskah merujuk pada kebangkitan Kristus dari alam maut. Apakah ada kesamaan Paskah dalam Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru? Oke, ini kata ini rancu ya. Kalau kita bilang Paskah, itu yang bikin orang bingung. Paskah itu buat orang Kristen itu Jumat Agung bukan, atau Minggu Kebangkitan. Karena bagi orang Yahudi Paskah itu Jumat itu. Bagi orang Kristen kayaknya Paskah itu hari Minggu. Itu yang bikin kita bingung. Yang mana nih? Ya. Maka saya cenderung ngomong gini, saya cenderung ngomongnya adalah bahwa itu Jumat Agung plus Minggu Kebangkitan. Nah, kalau bilang Paskah kadang-kadang jadi rancu karena Paskah yang tadi benar dikatakan Perjanjian Lama itu adalah hari Jumat itu. Ya. Sementara di kita ngomongnya Minggu. Jadi ada kerancuan di situ. Saya sepakat ya, ada kerancuan. Jadi ada perbedaan nuansanya itu. Ya. Begitu. Jadi saya cenderung menghindari istilah Paskah. Saya bilang Jumat Agung, hari Minggunya saya bilang Minggu Kebangkitan. Ya. Tadi pertanyaannya, apakah ada kesamaan Paskah dalam Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru? Oke. Ada nggak? Ya ada. Itu bicara tentang korban penyembelihan itu keluar dari Mesir. Jadi dalam konteks pemahamannya adalah begini. Mau Paskah Perjanjian Lama adalah Israel keluar dari Mesir, tapi terlindungi, tidak ikut dibunuh karena ada darah kan, ditaruh di ambang pintu kan. Itu darah anak domba mesti dipotong, kemudian taruh di ambang pintu. Nah, gambarannya adalah Kristus itu anak domba Allah, darahnya melindungi kita. Ya, itu bersamanya ada di situ. Masing-masing bicara darah anak domba di Perjanjian Lama, anak domba beneran, di Perjanjian Baru anak domba
Kristus anak domba Allah. Darahnya sama-sama melindungi orang yang ada di bawah perlindungan darah tersebut. Jadi ada persamaannya nggak? Ada persamaannya. Cuma bedanya adalah di Perjanjian Baru ada kebangkitan Yesus yang tidak di-cover di Paskah Perjanjian Lama. Bedanya cuma itu. Ya. Kalau makna persamaannya, iya. Ya. Darah. Ya. Darahnya untuk melindungi ya orang yang. Ya. Oke, thank you. Berikutnya lagi, selanjutnya, apakah peringatan di Kitab Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 19 ini berlaku untuk seluruh isi Alkitab atau hanya Kitab Wahyu saja? Dia tulis Wahyu 22 ayat 18 sampai 19, dia share ke saya, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Tadi pertanyaan, apakah peringatan di kitab Wahyu ini berlaku untuk seluruh isi Alkitab atau hanya kitab Wahyu saja? Dalam konteks ini berlaku hanya buat kitab Wahyu, karena dikatakan ayat 18, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Ya, kitab inilah Wahyu. 19. Kitab nubuat ini. Jadi konteksnya menyangkut tentang kitab ini. Jadi dia segel, jangan nambahin, jangan kurangin. Jelas sekali. Tapi secara umum untuk Alkitab, seluruh Alkitab berlakulah kita punya pemahaman yang satu ini nih. Oh, kita jangan menambah mengurangi firman Tuhan. Itu juga sebenarnya konteksnya berlaku untuk seluruh Alkitab. Ya. Oke, khusus yang tadi itu untuk kitab Wahyu. Khusus untuk kitab Wahyu. Tapi biar kita itu semua sebenarnya tidak lebih bagusnya tidak menambah atau mengurangi. Oke, terima kasih karena keterbatasan waktu, Pak. Padahal masih pertanyaan yang masuk, jadi ini sudah kita akhiri ya, Pak ya. Terima kasih, Kirno, jawabannya. Dalam sesi Q&A kami sungguh diberkati, Pak. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai